Sahabat Lima Waktu menindaklanjuti wawancara live streaming warga terdampak proyek flyover Baros Kota Cimahi. Pihak-pihak terkait akan melakukan klarifikasi untuk memberikan penjelasan atas keluhan warga RW 3 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam sebuah wawancara live streaming di limawaktu.id. Rencana wawancara yang diagendakan pada pukul 9 di sebuah kafe di Ciawitali Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut hanya dihadiri dari pihak BPN Kota Cimahi serta dari pihak Direktorat Jenderal Kereta Api Balai Teknik Perkeretaapian BTP. Namun, Kepala BPN dan pihak DJKA tidak bersedia untuk melakukan wawancara karena warga terdampak pembangunan flyover tersebut berada di lokasi acara. Saya dapat informasi bahwa hari ini akan ada live streaming mengenai pihak BPN dan DJKA untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi berkaitan dengan live streaming yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu. Jadi kami secara inisiatif datanglah ke tempat ini ingin mendengar penjelasan dari para pejabat terkait. Namun kami sangat kecewa gitu, belum ada persiapan untuk live streaming, mereka tiba-tiba balik kanan gitu, ada apa gitu, sehingga kami sangat kecewa. Padahal kami sebagai warga datang itu bukan untuk berdebat, kami hanya ingin mendengarkan penjelasan dari pihak terkait dalam hal pembebasan ini. Jadi gitu. Bapak hadir di sini bukan sebagai narsum, Pak ya? Bukan, kami hadir ke sini hanya sebagai penonton, Pak, gitu. Dan kami tidak diundang, kami tahunya dari medsos gitu bahwa ini akan ada. Jadi kami ya ingin tahu lebih jelas penjelasannya langsung dari narasumber. Kalau memang mau memberikan penjelasan sebenarnya ya jelaskan saja gitu, apa-apa dan ada apa gitu kan jelaskan. Dan kami juga tidak akan mendebat gitu. Dan kalau untuk perdebatan maka tempatnya di pengadilan, bukan di sini. Di sini maka hanya seperti apa, kita tukar pengetahuan lah. Oh ini ada masalah ini, oh nanti begini. Dan kalau untuk berdebat masalah hukum di pengadilan, saya juga tahu masalah itu. Gitu. Ini mungkin terakhir Pak. Iya. Yang pengen bukan harapan gitu ya. Keinginan Bapak sih sebenarnya apa? Keinginan kami sebagai warga yang terdampak dari program PSN adalah ada perubahan nilai, ada peningkatan nilai yang sudah ditetapkan oleh pihak BPN berdasarkan kehitungan dari apresial dari KJPP gitu. Karena harga yang dicantumkan di surat keputusannya itu sungguh tidak masuk akal gitu. Ya contohnya beginilah, tanah saya itu hanya 8 meter dari jalan dan mobil truk itu bisa masuk rumah saya lewat jalan itu. Itu hanya dihargai 3,5 juta per meter. Sementara pasaran di daerah Baros itu bisa sampai 15 juta per meter. Nah ini yang ingin saya dengar penjelasannya dari pihak terkait. Padahal dari awal kami warga terdampak sudah menyatakan, kami bersumpah bahwa kami mendukung sepenuhnya program PSN. Saya bersumpah waktu itu bahwa program PSN oke, kami dukung 100%. Tapi yang kami tolak adalah nominal yang ditentukan karena sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Itu Pak yang jadi masalah gitu. Kenapa? Pertama mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover di Baros itu secara administrasi itu sudah selesai. Jadi tugas saya itu sudah selesai sebetulnya, tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan, tidak perlu lagi ada yang harus saya sosialisasikan. Karena setiap tahapan dalam pengadaan tanah itu sudah kita lalui. Jadi ini mungkin perlu Bapak ketahui, dalam proses pengadaan tanah itu ada 4 tahapan. Pertama perencanaan, kedua persiapan, ketiga pengadaan tanahnya, pelaksanaannya, keempat penyerahan hasil. Perencanaan dan persiapan itu dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Siapa yang memerlukan tanah di sini adalah Balai Teknik Perkeretaapian. Kami di kantor pertanahan itu bertugas pada saat tahap ketiga pengadaan tanah. Jadi kita tinggal menerima pelimpahan dari Kanwil.
Kami udah menugaskan nih kantor pertanahan Kota Cimahi lanjutkan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. Saya buat SK, buat tim yang turun ke lapangan, Satgas A untuk melakukan pengukuran, Satgas B untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang ada di atas bidang tanah itu. Itu kita lakukan semua. Kita kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Pak, karena tadi salah satu masyarakat yang terdampak, yang beliau komplain itu adalah nilai. Nilai yang dihitung oleh appraisal. Jadi appraisal ini siapa? Appraisal itu adalah pihak yang ditunjuk, pihak independen yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap objek yang menjadi pengadaan tanah. Dihitung nilai tanahnya, dihitung nilai bangunannya, mereka yang hitung. Saya di kantor pertanahan, saya sebagai ketua pelaksana pengadaan itu tidak punya kewenangan atau otoritas untuk mengintervensi itu. Jadi kalau appraisal udah menghitung dengan metode dia, dengan cara yang mereka lakukan secara ilmiah, kemudian mereka menghasilkan, oh nilai di sini per meter 100 rupiah misalnya. Saya tidak bisa intervensi, Pak appraisal saya minta jadi 120 atau jadi 150, nggak bisa. Kalau saya intervensi seperti itu, saya kena pidana. Kenapa? Karena nanti ada uang negara yang dikeluarkan. Dasarnya apa? Nilai appraisal tadi. Kalau ternyata uang negara yang dikeluarkan berdasarkan appraisal 100, saya bayar 150, saya korupsi di sana. Dari mana saya ngambil 50 ini? Padahal appraisal hanya menghitung 100. 50 dari mana saya ambil? Dasarnya apa saya ambil 50? Appraisal menghitung 100, Pak Karna minta 150. Silakan Pak Karna dan masyarakat yang tidak sepakat dengan harga berjuang melalui jalur yang benar, jalur hukum. Nah, yang saya pahami bahwa mereka sudah masuk ke jalur hukum. Oh, udah masuk ke pengadilan ya? Sudah ke pengadilan. Sudah ada penetapan konsinyasi di pengadilan. Oh iya. Penitipan ganti rugi dari kami ke pengadilan sudah diterima di pengadilan. Nah, sekarang silahkan nih, masih ada waktu 14 hari mereka untuk banding. Oh. Silakan, saya nunggu aja. Kalau cek pengadilan misalnya, apa dasar ngitungin 100, tiba-tiba pengadilan memutuskan kuduna 200. Sama kan tinggal ngomong ke instansi yang membutuhkan, sediakan anggaran 200, cek pengadilan 200 gitu, kata pengadilan. Saya tinggal bayar, nggak ada masalah. Terus saya diundang oleh 5 waktu, ya saya hadir di sana. Saya menghargai dengan teman-teman wartawan, saya hadir di sana. Tapi saya tidak bersedia dan tidak pernah menyatakan bahwa saya mau dipertemukan dengan warga. Kenapa? Karena kan berarti dibenturkan untuk kerjanya sudah selesai, buat apa? Posisi saya jelas, sama warga yang tidak menerima ganti rugi melalui kuasa hukumnya, mereka sudah mengajukan surat bukan ke kementerian lah, pengadilan, ke Presiden Joko Widodo. Dilampirkan, ditembuskan ke kementerian, permohonan untuk pencopotan saya sebagai kepala kantor. Ini dimohonkan oleh siapa, Pak? Oleh mereka, melalui kuasa hukumnya. Pihak terdampak tadi? Pihak yang terdampak tadi. Jadi sudah resmi surat dari mereka, ada permohonan untuk melakukan pencopotan saya sebagai kepala kantor terhadap yang mereka anggap saya melakukan intimidasi terhadap mereka. Jadi saya disebutkan melakukan intimidasi dengan membawa-bawa oknum Kajari, oknum pemerintahan yang kalau mereka paham yang bareng dengan saya itu bukan oknum Kajari, Pak Kajarinya langsung. Ini kalau Pak Kajarinya tahu disebut oknum, mungkin dia marah nih. Saya belum ngomong aja ke Pak Kajari. Nah, enak saya ke Pak Kajari, Pak. Bapak disebut oknum Kajari, Pak. Enak saya itu. Fotonya ada. Saya dengan Kajari kok di sana. Saya Kajari ada di sana. Jadi kalau mereka nggak paham ya dampaknya seperti itulah. Saya sih nggak ada masalah gini ya. Saya dengan posisi saya sebagai kepala kantor, saya disomasi, diminta dicopot, silakan. Saya tidak ada beban buat saya, nothing terus, karena saya menjabat kepala kantor di sini pun bukan penuntut saya, memang SK dari pusat. Saya mengalir aja, dapat SK, bertugas di wilayah di Cimahi. Ya udah saya kerjakan. Kita bicara logis aja. Ada orang yang minta saya untuk dicopot.
terus dihadapkan dalam satu forum supaya saya memberikan klarifikasi. Buat apa? Ya. Buat apa saya menjelaskan? Saya jelaskan, mereka mau menerima tidak menerima, toh surat ini tetap ke sana. Ya. Tunggu aja pencopotan, kan gitu. Ya. Paling jawaban saya. Makanya saya mohon maaf, tadi saya menolak hadir melanjutkan live streaming karena buat saya tidak ada gunanya. Meskipun mereka beralasan kan saya tahunya dari media sosial, jadi mau hadir. Ini bukan masalah dia mau hadir untuk menyaksikan live streaming, bukan. Kalau memang dia mau mendengarkan live streaming kan bisa lihat gadgetnya dia, silakan. Kalau bertemu dengan saya, ya secara psikologis berarti kan saya dibenturkan dengan itu, dengan mereka. Padahal mereka jelas-jelas udah meminta saya dicopot. Ya udah, tunggu aja pencopotan gitu. Ya intinya kami ini dari Balai Teknik Perkeretaapian khususnya yang memerlukan tanah tentunya tidak ikut dalam kepanitiaan baik itu di P2T untuk pelaksanaannya ya. Kami adalah sebagai DJKA atau mungkin Balai Tekniknya itu sebagai juru bayar. Apabila nilai sudah sesuai appraisal, ya itu nanti kami akan membayarnya seperti itu aja. Sebetulnya secara alur tadi kami juga kan tentunya karena sebagai pemohon tentunya juga mengikuti dong. Nah itu apa tadi yang disampaikan Pak Aka kan udah selesai, udah sesuai menurut saya. Oh gitu ya. Seperti itu iya. Oke, jadi Nah, artinya kemarin pada saat warga mengajukan konsinyasi, ya itu kan sudah ada ini tuh, udah ada putusan juga tuh. Jadi intinya itu kami ini ya sesuai alur saja. Kalau memang dari warga seperti tadi yang disampaikan Pak Kakan dari sidang itu memang ada nilai yang memang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya kami juga ini meminta anggaran lagi bahwa sesuai putusan yang sah. Ini loh ada permohonan lagi, intinya kita menambah anggaran. Namun apabila dari sidang kemarin juga tidak ada, ya tentunya kami tidak berani karena nanti dikira kami markup. Siapa yang ini nanti akhirnya masuk penjara kita semua.